Halo teman-teman, balik lagi di Perawat Ngaskep. Baik, pada video kali ini kita akan bahas tentang pengambilan sampel darah agar tidak lisis, kemudian juga mixing tabung darahnya benar, kemudian juga pengambilan sampel pada femplon dan juga pada femplon yang terpasang cairan infus. Sebelumnya jangan lupa juga untuk kunjungi Perawat Ngaskep, alamatnya di perawatngaskeponline.wordpress.com karena di sini banyak banget contoh asuhan keperawatan, leaflet dan tugas-tugas keperawatan lainnya. Terutama ada lengkap SDKI, SIKI, SLKI. Kalian tinggal cari diagnosa apa yang kalian mau, tulis di pencarian dan download. Di sini lengkap ya, semua diagnosa ada. Contoh jika kalian sedang mencari diagnosa nyeri akut, kita klik di pencarian yaitu nyeri akut. Kemudian kita search, nanti bakal muncul diagnosa nyeri akut. Dan di sini udah lengkap, ada pengertian dari nyeri akut, kemudian ada SLKI-nya juga atau standar luarannya. Kemudian juga ada intervensinya. Jadi intervensi yang kita gunakan di sini yang sering digunakan, yang umum, dan kalian juga bisa download atau unduh di sini filenya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk sebelumnya kita kenalan dulu beberapa tabung yang sering banget digunakan di rumah sakit untuk pemeriksaan lab. Di antara yang pertama ada tabung kultur. Tabung ini digunakan untuk pemeriksaan kultur darah dan juga pemeriksaan mikrobiologi, di mana dalam tabung tersebut terdapat sodium polinetol sulfonat. Dan untuk mixingnya itu kita lakukan secara inversi 8-10 kali. Nanti kita akan contohkan bagaimana cara mixing yang benar. Kemudian tabung kedua yang sering kita gunakan juga itu adalah sitrat yang tutupnya warna biru, di mana dalamnya itu mengandung sodium sitrat. Dan tabung ini digunakan untuk pemeriksaan hemostasis, koagulasi, PTA-PTT, TT, faktor 8, faktor 9, kemudian juga fibrinogen, D-dimer, dan juga agregasi trombosit. Dan untuk tabung ini perbandingan antikoagulan dan sampelnya itu adalah 1:9 dan itu harus tepat. Biasanya kalau kita lihat tabung yang biru ini atau tabung sitrat ini, dia memiliki garis batas pengisian sampel darahnya dan kita bisa melihat garis tersebut untuk mengisi sampel darahnya agar sesuai. Dan selanjutnya itu ada tabung warna merah, kuning, dan hijau. Jadi warna merah ini adalah tabung clot aktivator. Kemudian yang warna kuning ini adalah tabung serum atau serum separator tube. Kemudian warna hijau ini tabung heparin. Dan tiga tabung ini digunakan untuk pemeriksaan yang sama, yaitu untuk pemeriksaan kimia klinik, kemudian bank darah, hormon, crossmat, sel LE, serologi atau imunologi, kemudian juga analisis cairan, troponin, prokalsitonin, kemudian ada ferritin juga. Perbedaan dari tiga tabung ini, untuk yang warna kuning itu mengandung gel pemisah serum, dan untuk tabung yang warna hijau itu mengandung sodium heparin, litium heparin. Untuk tabung yang warna kuning atau tabung serum, biasanya dilakukan pemeriksaan setelah darahnya beku dulu, jadi kita harus menunggu darahnya beku dulu dalam tabung tersebut. Namun ketika kita memerlukan hasil labnya sito atau segera, kita bisa menggunakan tabung warna hijau atau tabung heparin karena kita tidak usah menunggu darahnya beku. Kemudian untuk inversi tiga tabung ini berbeda. Untuk tabung warna merah dan warna kuning kita bisa lakukan inversi 5 kali. Kemudian untuk tabung hijau itu sebanyak 8-10 kali. Tabung selanjutnya itu ada tabung ETA warna ungu. Jadi tabung ini dilakukan untuk pemeriksaan darah lengkap, kemudian HbA1c, G6PD, kemudian juga ada screening donor darah. Dan tabung ETA ini dalam bentuk spray dan inversinya itu kita bisa lakukan 8-10 kali. Oke, tabung selanjutnya itu tabung NAV, di mana tutup warna tabungnya itu adalah abu-abu. Tabung ini terdapat fluorid dan juga digunakan untuk pemeriksaan glukosa. Dan untuk inversinya kita bisa lakukan 8-10 kali juga. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas bagaimana cara mixing tabung sampelnya. Jadi cara mixingnya itu kita lakukan gerakan inversi, kita balikkan sampel ke arah bawah, kemudian kita balik lagi ke arah atas. Jadi seperti kita bolak-balik ke bawah, kemudian ke atas lagi. Nah, gerakan ini kita hitung satu inversi atau satu gerakan. Jadi setiap kita balik ke bawah, kemudian ke atas lagi, itu kita hitung satu gerakan. Dan saat melakukan inversi ini dilakukan dengan perlahan ya. Jadi jangan asal membolak-balik, jangan kayak dikocok gitu karena itu bisa mengakibatkan lisis.
Dan ini ada contoh ya tabung kuning, ini kita lakukan inversi selama 5 kali. Kemudian contoh selanjutnya ada tabung sitrat, kita lakukan selama 3-4 kali ya. Tadi 1, kemudian ini 2, 3, kemudian 4. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang pengambilan sampel agar tidak lisis. Yang pertama yaitu yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu cara mixingnya. Jadi ketika kita salah cara mixingnya, itu bisa mengakibatkan sampelnya itu bisa lisis atau rusak. Kemudian yang kedua yaitu cara memasukkan sampelnya ke dalam tabung. Jadi hal ini nih sering banget menyebabkan darahnya itu lisis. Kenapa? Karena kebanyakan perawat itu memasukkan sampel ke dalam tabung itu dengan cara menusukkan jarum di tabung, tutup tabungnya dengan cara menyemprot. Jadi itu menyebabkan darahnya lisis. Kebetulan beberapa saat yang lalu kami mengikuti pelatihan plebotomi dan petugas laboratoriumnya itu menganjurkan ketika memasukkan sampel darah itu lebih baik dibuka tutup tabungnya dan needle spoutnya itu juga dibuka. Kemudian baru dimasukkan ke dalam tabung. Nah, hal tersebut itu meminimalisir terjadinya sampel lisis. Kemudian yang ketiga itu yang sering harus kita perhatikan itu adalah waktu. Jadi ketika sampel sudah ada di spuit itu harus segera dipindahkan ke dalam tabung. Apalagi misalnya ini kita lagi melakukan pengambilan sampel darah, namun baru 1 cc, kemudian venanya lepas atau mungkin pasiennya gerak, jadi tidak bisa naik lagi darahnya. Lama kita mencari-cari venanya lagi itu juga bisa mengakibatkan darahnya lisis dalam spuit tersebut ketika tidak langsung dimasukkan ke dalam tabung. Dan ketika sampel sudah dalam tabung itu harus segera kita lakukan mixing. Jadi ketika kita lama melakukan mixing itu juga dapat mengakibatkan darahnya itu lisis. Kemudian yang keempat yaitu adalah keringkan terlebih dahulu antiseptik pada area penusukan. Jadi sebelum kita melakukan penusukan pasti kita melakukan disinfeksi dulu menggunakan alkohol. Jadi kita harus keringkan dulu baru kita melakukan penusukan karena ketika basah dengan alkohol itu bisa masuk ke dalam sampel jadi bisa mengakibatkan darahnya juga lisis. Selanjutnya yang harus kita perhatikan yaitu volume darah. Jadi, volume darah sampel tersebut tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang dari yang dianjurkan, karena hal tersebut dapat membuat sampelnya lisis. Contoh ini ada tabung sitrat ya, di sini ada batas sampel darahnya, dan perbandingan antikoagulan dan sampelnya itu harus tepat, yaitu 1:9. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang pengambilan darah bersamaan dengan insersi pemplon. Jadi hal ini dibolehkan apa enggak sih? Nah, kita akan bahas. Nah, teman-teman, biasanya pada pasien-pasien yang dilakukan pengambilan darah secara rutin, misalnya per 8 jam atau per 12 jam, itu kita biasanya akan memasang pemplon. Jadi ketika kita mengambil darah itu tidak usah ditusuk-tusuk lagi, namun kita mengambil dari jalur pemplonnya. Apalagi pada pasien yang memang venanya itu susah dicari dan juga biasanya juga pada anak-anak itu waduh nangisnya udah histeris kalau kita cucuk-cucuk terus. Jadi alternatifnya kita bisa pakai pemplon dan hal tersebut itu dibolehkan. Bagaimana caranya? Kita simak video berikut ini. Oke, cara pengambilan sampel darah pada insersi pemplon. Pertama yaitu kita pasang tourniquet. Kemudian selanjutnya yaitu sambungkan spuit ke pemplon. Lakukan aspirasi sambil kita rasakan aliran darahnya, karena aspirasi terlalu kuat itu dapat menyebabkan venanya kolaps. Sesuaikan sudut atau posisi pengambilan untuk mendapatkan aliran darah yang baik. Jadi tangannya itu kalian bisa turunkan ke arah ke agak bawah, jadi lebih rendah daripada jantung supaya darahnya itu mengalir. Jika volume darah yang diambil sudah cukup, lepaskan tourniquet. Kemudian setelah itu kita bilas pemplon menggunakan cairan NaCl 0,9 steril sebanyak 10 ml. Kita lakukan secara perlahan. Setelah itu baru kita lakukan fiksasi pemplon menggunakan plester. Jangan lupa tutup pemplonnya dipasang lagi. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengambilan darah melalui pemplon yang telah terpasang cairan infus. Buat yang masih bingung itu dibolehkan atau tidak, jawabannya adalah dibolehkan dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita stop aliran infus selama minimal 10 menit jika terpasang infus. Jadi kita klaim ya rollnya. Kemudian setelah itu kita bisa lepaskan infusetnya, kemudian kita disinfektan pemplonnya menggunakan kapas alkohol.
Kemudian kita bilas Venplon menggunakan cairan NaCl 0,9% steril sebanyak 1-2 ml. Kita bilas secara perlahan. Setelah itu baru kita pasang tourniquet. Kemudian setelah itu sambungkan spuit ke Venplon, kemudian lakukan aspirasi perlahan bila perlu. Sesuaikan posisi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih baik. Nah, buang spuit pertama yang berisi 3-5 ml darah tersebut karena telah terkontaminasi cairan infus. Nah, setelah dibuang yang tadi darah pertamanya, kemudian kita ambil spuit baru lagi, lakukan aspirasi sesuai volume darah yang diperlukan. Kemudian setelahnya kalian bisa lepaskan tourniquetnya. Kemudian yang terakhir kalian bisa bilas menggunakan cairan NaCl 0,9 steril sebanyak 10 ml dan dilakukan secara perlahan. Kemudian setelah kalian selesai memasukkan 10 ml NaCl 0,9, kalian bisa sambungkan infusetnya lagi. Oke teman-teman, jadi itu adalah beberapa video yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus dukung Perawat Ngaskep. Sampai jumpa.